Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan, NIM 049, mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Hasanuddin angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya, yaitu game PKAin, permainan kata Indonesia. Ada 9 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, executive summary. Yang kedua, company description. Yang ketiga, service and product. Yang keempat, market analysis. Yang kelima, competitor and benchmark. Yang keenam, marketing plan. Yang ketujuh, organization and management. Yang kedelapan, finansial. Dan yang kesembilan, kontak, closing and contact. Pertama, executive summary atau ringkasan eksekutif. Elevator pitch atau gambaran bisnis. Visi, memberikan hiburan untuk mengisi kekosongan dan memberikan rasa nostalgia kepada orang dewasa karena mengingat permainan-permainan yang dimainkan ketika kecil. Misi, pertama, memberikan hiburan untuk mengisi waktu luang. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang kata-kata dari daerah-daerah di Nusantara. Yang ketiga, melestarikan budaya bahasa daerah kita sehingga tidak kalah dari bahasa asing. Etika, pertama, bersikap mandiri, gesit, dan tertuntun agar permainan berjalan maksimal. Kedua, menyediakan game yang menghibur dan tidak menyimpang. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Poin kedua, company description atau deskripsi perusahaan. Business value, penjelasan visi dan misi. PKAin merupakan game permainan kata yang bisa dimainkan oleh beberapa orang, baik dengan jaringan LAN maupun global. Dalam game ini, terdapat beberapa pilihan permainan yang bisa dimainkan. Hal yang membedakan PKAin dengan game permainan kata lainnya adalah PKAin dirancang agar menggunakan bahasa daerah di Indonesia, yang mana akan dikembangkan secara berkala. Location geografis. Bisnis ini berlokasi di Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Game ini rencananya akan diupload di Play Store sehingga bisa diakses dan didownload di mana saja di seluruh Indonesia, asalkan ada akses ke internet. Legal struktur. Rencananya, bisnis ini akan memfokuskan untuk mendapatkan legalitas CP untuk bisnis awal, karena CP tidak perlu modal awal, pengambilan keputusan lebih cepat, nama perusahaan sesuai, dan sistem perpajakannya yang mudah. Poin ketiga, service dan produk. Analisis produk. Nama game PKAin atau permainan kata Indonesia. Game ini merupakan game berbasis Android yang merupakan kumpulan permainan kata yang sering dimainkan ketika kecil. Game ini dapat dimainkan secara multiplayer, bisa online maupun offline. Dalam game ini terdapat item-item menarik yang bisa dibeli. Keunggulan game ini adalah player bisa menggunakan bahasa daerah yang ada di Nusantara. Problem to be solved. Masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan adanya game ini. Yang pertama, perasaan jenuh karena kurang kerjaan, ada masalah atau sebab lain. Kedua, orang dewasa yang rindu masa kecilnya bermain bersama teman-temannya yang sudah terpisah jarak. Yang ketiga, bahasa asing yang mulai sedikit demi sedikit mengikis kebiasaan berbahasa Indonesia. Yang keempat, anak-anak ingin bermain permainan yang menarik dan bisa dimainkan bersama. Yang kelima, ingin bermain bersama teman tapi koneksi internet tidak terlalu bagus atau kuota tidak ada. Solusi. Dengan adanya game PKAin, maka masalah-masalah di atas dapat diselesaikan. Dengan PKAin yang memiliki tampilan menarik dan permainan yang menarik pula, maka hal ini bisa mengurangi rasa jenuh, bahkan bisa menyebabkan perasaan senang. Karena game ini multiplayer, maka orang-orang bisa bermain bersama sehingga menambah keseruan. Meski telah ada game perang yang tren, tapi game ini lebih sederhana dan tidak rumit. Selain itu, game ini bisa membantu melestarikan bahasa daerah dan juga dengan fitur vialan, maka anak-anak di pedesaan yang internetnya tidak bagus atau yang berkumpul di tempat yang sama bisa menggunakan fitur hotspot. Value proposition, nilai unik. Game ini dapat menggunakan bahasa daerah sehingga bisa menambah hiburan karena bisa bermain bersama dengan bahasa unik masing-masing daerah. Selain itu, hal ini juga bersifat edukatif dan menambah wawasan. Poin keempat, market analysis atau analisis pasar.
Game ini akan diminati oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Seiring berjalannya waktu dan disertai pengembangan jenis game, maka proyeksi ke depannya game ini akan menjadi salah satu game paling sering diunduh di Play Store di Indonesia. Hal ini berlaku setidaknya sampai adanya revolusi industri. Kita dapat melihat hal ini dari top free game yang diunduh di Play Store. Meski peringkat 1 dan 2 bukan game sederhana, tapi masih banyak game-game sederhana yang menjadi top free games. Sehingga peluang ke depan untuk game ini lumayan tinggi. Target audience atau target pembeli. Target pengguna adalah anak-anak usia 5 tahun sampai orang dewasa usia kisaran 35 tahun, terutama anak SD sampai SMA dan ibu rumah tangga. Kompetitif analisis atau saingan produk. Saingan dari game ini tentu saja adalah game-game yang lebih dulu booming dan telah memiliki banyak pengguna, sehingga sangat menantang untuk mencoba masuk ke ranah persaingan ini. Selain itu, ada pula beberapa permainan kata dan permainan multiplayer lain yang juga memiliki fitur-fitur menarik sendiri. Projection, proyeksi unduhan. Diperkirakan pada tahun 2021 ada sekitar 87.000 pengunduh, yang mana akan meningkat setiap tahun. Dari pengunduh ini, anak-anak usia 5-12 tahun diperkirakan akan menjadi pengunduh terbanyak. Poin kelima, kompetitor and benchmark atau pesaing dan tolak ukur. List kompetitor. Yang pertama game sambung kata, yang kedua Hago, yang ketiga Kartik.io, yang keempat permainan kata, dan yang kelima World of Wonder. Kompetitif analisis. Bila game PKN dibandingkan dengan kelima game tadi, maka bila kita melihat dari segi multiplayer online, ada 3 game yang juga menerapkan hal itu dan ditambah dengan PKN. Sedangkan untuk multiplayer offline, hanya 1 game di antara game tadi dan PKN juga menerapkan hal itu. Nah, fitur PKN yang tidak dimiliki oleh game-game lainnya adalah bahasa daerah. Bisnis benchmark. PKN memiliki kemiripan dengan game-game lainnya, tapi ada beberapa game orisinil untuk PKN. Dan juga terdapat fitur multiplayer via LAN, apalagi dengan adanya bahasa daerah menambah keunikan game ini. Analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Yang pertama, fitur bahasa daerah. Kedua, kualitas produk terjamin. Yang ketiga, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang keempat, terdapat berbagai permainan menarik. Weakness atau kelemahan. Minimnya kecepatan internet karena infrastruktur belum memadai. Alanya kosakata dari tiap daerah yang susah diperoleh. Peluang atau opportunity. Dengan tetap mempertahankan kualitas dan lagi memiliki banyak fitur menarik, maka game ini bisa terkenal di kalangan anak-anak sampai dewasa. Dan bahkan bisa menjadi salah satu game paling banyak diunduh. Threat atau ancaman. Pencurian data yang dilakukan oleh hacker, penyerangan cyber berbasis DDoS, munculnya game serupa ataupun plagiat yang bisa memecah pengguna game. Poin ke-6, marketing plan atau strategi pemasaran. Pricing, harga. Game ini bisa diunduh secara gratis di Play Store, tapi memiliki iklan dalam produk ketika sedang online. Selain itu, terdapat fitur pembelian dalam produk, seperti membeli kata. Fitur ini menyebabkan suatu kata tidak bisa digunakan oleh orang lain. Fitur ini bisa dibeli seharga 10.000, yang mana bisa digunakan 3 kali di global game. Untuk membantu promosi, game ini memiliki fitur yang tidak bisa dilewatkan, seperti kejuaraan daerah, yang mana akan memberi poin untuk tiap kemenangan. Poin kemenangan digunakan untuk ranking pemain. Dari ranking 1 sampai 5 akan ditampilkan di menu utama permainan online. Untuk permainannya sendiri, beberapa permainan pertama adalah Pancasila 5 dasar atau tebak kata dan sambung kata. Flash. Basis dari produk ini adalah wilayah Nusantara, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang di luar Indonesia juga tertarik. Promotion. Kegiatan promosi dilakukan dengan membagikan iklan sebuah aplikasi berupa video ataupun postingan di berbagai sosial media. Sosial media yang menjadi pusat penyebaran informasi game ini adalah IG dan Facebook karena paling banyak digunakan. Selain itu, juga dapat dilakukan secara langsung melalui mulut ke mulut. Poin ke-7, Organization and Management. Founder, nama Muhammad Iksan, alamat
Dusun Bone, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Finansial atau keuangan. Modal awal atau pada bulan pertama. Kebutuhan. Pendaftaran aplikasi di Play Store. Harga 300.000. Opening dan promosi. Harga 2 juta. Biaya internet per bulan 100.000. Sehingga total pada bulan pertama yang dibutuhkan untuk modal game ini adalah 2.400.000. Proyeksi keuangan. Proyeksi bulan pertama. Hasil yang diperoleh dari Play Store untuk 1.000 pengunduh adalah 200.000 sampai 2 juta. Yang kedua, iklan produk untuk bulan pertama kemungkinan belum ada, dan pembelian pada produk kemungkinan sudah ada kisaran 50.000. Proyeksi pada bulan kedua, hasil yang diperoleh dari Play Store untuk 1.000 pengunduh adalah 200.000 sampai 2 juta. Iklan produk 200.000, pembelian pada produk kisaran 100.000. Dan setelah 2 bulan, sudah terdapat keuntungan bersih. Proyeksi arus kas. Pengeluaran per bulan setelah modal utama adalah 200.000. Pemasukan per bulan 2 juta. Bila produk ini terus berkembang, kemungkinan keuntungan tahun pertama adalah 30 juta. Poin ke-9, closing and contact, penutup dan kontak. Penutup. Jadi, game ini merupakan game multiplayer yang terdiri dari beberapa permainan kata dan fitur bahasa daerah. Game ini memiliki event nasional tiap bulan yang mana menambah sesi permainan. Game ini bisa di-download secara gratis di Play Store. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.